Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wafik Nur Azizah, mahasiswa baru Pendidikan Agama Islam UIN 1 Tulungagung. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan sumber-sumber hukum dalam Islam. Apa aja sih sumber-sumber hukum dalam Islam? Yuk simak videonya. Teman-teman, sumber hukum dalam Islam yang pertama yakni Al-Quran. Apa sih artinya Al-Quran? Teman-teman, definisi Al-Quran sendiri adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala atau wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dan diajarkan kepada umatnya, dan membacanya merupakan ibadah. Kedudukan Al-Quran dalam Islam adalah sebagai sumber hukum utama dan pertama, sehingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepada Al-Quran. Kandungan hukum apa sih yang ada dalam Al-Quran? Kandungan hukum yang ada dalam Al-Quran yang pertama adalah akidah atau keimanan, yang kedua ada hukum ibadah, yang ketiga ada hukum muamalah, yang keempat ada akhlak atau budi pekerti, dan masih banyak lagi hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Sumber hukum kedua setelah Al-Quran yakni hadis. Apa sih definisi dari hadis? Hadis atau sunnah adalah segala ucapan, perbuatan, serta ketetapan Nabi Muhammad SAW yang terlepas dari hawa nafsu dan perkara-perkara tercela. Kedudukan hadis dalam Islam adalah sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Artinya, jika suatu perkara yang hukumnya tidak ada dalam Al-Quran, berarti yang harus dijadikan sandaran berikutnya adalah hadis atau sunnah Nabi. Fungsi hadis sendiri yang pertama yaitu untuk menegaskan ketentuan yang telah ada di dalam Al-Quran. Yang kedua, menetapkan hukum baru yang terdapat di dalam Al-Quran. Dan yang terakhir yaitu menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Untuk sumber hukum dalam Islam yang selanjutnya yaitu ada ijma. Apa sih itu ijma? Ijma adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ijma dibagi menjadi dua, yaitu ijma al-sharih dan ijma as-sukuti. Contoh-contoh ijma antara lain, yang pertama diadakannya azan dan iqamah 2 kali di dalam sholat Jumat, dan hal ini mulai diterapkan pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Yang kedua, diputuskannya untuk membukukan Al-Quran dan dilakukan pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang terakhir, menjadikan as-sunnah sebagai sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Sumber hukum yang terakhir yakni ada kias. Apa sih kias itu? Kias adalah menetapkan hukum terhadap sesuatu perbuatan yang belum ada ketentuannya dan didasarkan pada suatu yang sudah ada ketentuannya. Jadi, jika setelah Al-Quran, hadis, dan ijma tetap tidak menemukan sumber hukum, maka yang selanjutnya digunakan adalah kias. Nah, macam-macam kias. Yang pertama itu ada kias ilat. Kias ilat dibagi lagi menjadi dua, yakni ada kias jali dan kias khafi. Macam kias yang kedua yakni kias dolalah, dan yang ketiga ada kias syubbah. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah paham kan? Jadi, sumber-sumber hukum dalam Islam itu ada 4. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis, yang ketiga adalah ijma, yang keempat adalah kias. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman, terima kasih karena telah menonton video tersebut. Untuk selanjutnya, silahkan subscribe, like, and comment ya. Atau bisa langsung menghubungi media sosial Wafik Nur Azizah.
Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Have a nice day.